Oke, halo. Baik, kali ini kami ingin mempresentasikan tugas ke minggu 12 tentang visualisasi SAP. Baik, nama saya Theonarsya Gunawan dengan NIM 1030 4250 0052. Di tugas kali ini, saya dan juga rekan saya ini akan menjelaskan tentang alur logika dari program ini. Baik, untuk selanjutnya langsung rekan saya aja yang ngenalin dirinya. Dan saya Anasya Zakira dengan NIM 103042500072. Di sini saya bertugas untuk melakukan analisis kondisi register, flag, serta memori saat simulasi berjalan, sekaligus menyusun kesimpulan akhir aliran data. Baik, untuk kali ini kan kita ini pengen mengeksekusi dari program nomor 7 ya di soalnya itu. Nah, di sini kan kita menggunakan operasi matematika desimal. Maaf, di sini kita membahas operasi matematika desimal, di mana di sini kita menggunakan mikroprosesor 8085 yang kerjanya itu pakai basis bilangan heksadesimal. Untuk langkah pertama yang kita ambil ini kan mengonversi angka-angka desimal yang tadi saya sebutkan. Nah, misalkan angka 10 nih jadi 10H, angka 35 jadi 23H, angka 77 jadi ke, ke heksadesimal 4DH. Nah, mungkin teman-teman sempat nggak ya di baris operasi itu kan ada perkalian 1 kali 9. Karena arsitek arsitektur SAP di simulator 8085 ini eh, tidak punya instruksi langsung untuk perkalian, maka kita mengerjakan kita mengerjakan memutar otak lah bagaimana memakai instruksi jam. Logikanya perkalian itu adalah penjumlahan yang diulang-ulang. Jadi kita bikin sebuah looping. Kita membuat sebuah looping menggunakan instruksi JNZ atau jump if not zero untuk menambahkan angka Instruksi secara GNC, berulang. ya benar. Nah, jadi kan di sini kita langsung masuk ke visualisasi layar simulatornya. Nah, program yang tadi kita mulai itu kan kita dapat dari alamat memori 0000H, yang mana dia kan menggunakan arahan ORG 0000H. Nah, di sini kalau misalkan, sorry, sorry. Di sini coba dilihat di baris awal tuh ada MVIA 10H, yang mana ini fungsinya kan untuk memasukkan nilai 10H langsung ke akumulator. Nah, di sini di layar simulator ini kita bisa lihat kalau misalkan isi register A ini bisa berubah jadi 10H. Nah, program counter ini lalu itu akan maju ke alamat berikutnya. Terus kita pantengin lagi nih di instruksi move B yang A ini. Di sini kan kita nyalin isi register A yang tadi ke register B. Nah, jadi di sini kita bisa lihat kalau misalkan register B ini mengamankan angka 10H untuk mengoperasikan penjumlahan di akhir nanti. Sekarang kita lihat di perkalian 1 kali 9, kita eksekusi di MVIA 01H, kita eksekusi untuk mengisi register A dengan angka awalnya 01H. Di mana MVIC 09H ini kan menjadikan register C sebagai counter sebanyak 9 kali. Nah, di sini kita perhatiin MVID 00H kita jalanin ini di sini untuk mengosongkan register D-nya, yang mana dia kan sebagai wadah penampung hasil perkalian yang baru tadi kita kaliin. Nah, em, jika kita lihat di sini looping sudah mulai kita gunakan. Setiap looping berjalan, instruksi dari ADDD
akan menambahkan isi register D dengan akumulator A yang isinya 0101H. Lalu hasilnya disimpan pada register register A. Selain itu, MOVD A ini itu mengembalikan nilai terbaru tersebut ke register D. Kemudian perintah DCR DCRC akan mengulangi isi counter di register C sebanyak satu angka. Kemudian truk jam yang ada pada JNZ kali ini, mikroprosesornya akan mengecek flag zero sebelum register C belum bernilai sebelum register C belum bernilai nol, maka flag Z tidak akan aktif atau bernilai false. Ketika program otomatis melompat kembali ke label kali, proses ini berulang terus menjadi proses ini, sorry, berulang terus sampai register C akan habis di 00H. Begitupun begitu nilainya 0, FlexZ akan aktif dan program lolos keluar dari eh, loop perkalian dengan hasil akhir tersimpan aman di register D. Nah, oke, saya lanjutin ya. Ini tadi kita kan tadi kita perhatiin tuh dia keluar dari looping perkalian. Nah, ujung-ujungnya tuh ya udah kita beresin sisa operasinya. Coba sekarang kalau misalkan kita perhatiin instruksi move A dan D, dia ini mengambil hasil perkalian dari register D, di mana dia dipindah ke akumulator A. Nah, di add B, kita tambahin dengan angka 10H yang tadi kita simpan di register B. Nah, kita lanjut nih ke pengurangan. Kita pakai SUI 3H, yang mana di tahap ini tuh kita karena nilai operatornya ini ngelibatin pengurangan ya, ya seperti sign, auxiliary carry atau carry. Nah, kita di sini kondisinya itu bisa berubah dinamis, nyesuaiin sama hasil operasi biner. Nah, habis itu kita jalanin tuh ADI 4DH-nya buat nambahin angka 77 desimal. eh eh, Secara keseluruhan ya kita lihat hasil akhirnya ini kan hasil bersih dari seluruh yang udah kita hitung tadi dari akumulator A yang mana kita pindah ke memori permanen. Kita pakai perintah STA 2050H. Nah, kalau misalnya kita cek lagi nih di memori itu 2050H bener tuh dari di simulatornya. Di sini nilainya udah terakuisisi, sorry, nilainya udah bener sih, udah paten di situ. Nah, di sini jika kita lihat ini kita sudah sampai akhir. Program diakhiri dengan instruksi HLT. Nah, eh, HLT ini berfungsi untuk menghentikan seluruh kerja CPU, yang dimana kesimpulannya visualisasi ini membuktikan secara jelas bagaimana aliran data berjalan di arsitektur SAP untuk memulai dari bus data, register, pemanfaatan flag, serta logika percabangan jam, hingga penyimpanan akhir di memori. Mungkin sekian dari presentasi kami. Hanya, hanya ini yang mungkin bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.